Bapak Ibu Guru, kita akan memulai chapel kita pada pagi hari ini bersama dengan seluruh siswa-siswi UPH College di dalam setiap kelas-kelas kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan seluruh perhatian kita, seluruh konsentrasi kita. Kita mau datang dalam ibadah chapel kita. Mari kita berdoa untuk menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Bersyukur oleh karena Engkau memberikan waktu yang baik bagi kami saat ini. Untuk kami bersama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Menyembah, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Melalui lagu, pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati itu semua. Nantinya pun ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, ketika kami akan dilawat oleh firman-Mu, Engkau berkati kami, agar melalui firman-Mu yang dibentangkan, melalui kebenaran-Mu yang dinyatakan, kami sungguh-sungguh diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah chapel kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus. Sungguh satu kebahagiaan bagi kita boleh kembali diundang oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dia, dan juga untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita masuki chapel kita menaikkan pujian kita nyanyikan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan bercahaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya
dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berkata dan meminta untuk selamanya. Saat ini kita akan menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita. Mari kita sambil juga bersyukur kepada Dia. Kita nyanyikan, Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur,
Selamat pagi Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam perjalanan studi kita sampai kita sudah melewati beberapa minggu berjalan bersama-sama, belajar bersama-sama untuk waktu-waktu ini. Oleh karena itu kita bersyukur juga oleh karena pagi hari ini kita akan belajar bagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita percayai sebagai pedoman, sebagai pelita, sebagai arah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa, mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu semata. Kami semua boleh hadir bersama-sama di hadapan firman-Mu yang kudus. Dari tempat kami masing-masing, dari kelas kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang ditaburkan di siang hari ini akan menjadi benih yang bertumbuh subur dalam hati kami. Yang dalam anugerah-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menolong kami semua memahami firman-Mu dengan baik dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, pada kesempatan chapel hari ini, saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang bertemakan anugerah yang mengubah hidup. Anugerah yang mengubah hidup. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat 19a. Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 1 sampai dengan yang ke-19a. Silakan anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian mempersiapkan bagian Alkitab di tempat masing-masing dan membacanya bersama-sama dengan saya saat ini. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 19a yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul perikop, Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan."
firman Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Anak-anak, para murid sekalian, dan Bapak Ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tema firman Tuhan yaitu tentang anugerah yang mengubahkan hidup. Kita semua sungguh percaya bahwa hidup yang kita miliki sekarang ini adalah hidup yang dipenuhi oleh anugerah Allah. Dan kita boleh berada sebagaimana kita saat ini, itu semua merupakan bagian dari anugerah Allah yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Kita boleh melewati masa-masa yang sulit, itu oleh karena anugerah Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama, bertegur sapa bersama-sama di dalam kondisi sekarang ini. Itu juga merupakan bagian dari anugerah Tuhan. Tetapi lebih daripada itu semua, kita sungguh percaya bahwa kita telah diubahkan Tuhan oleh anugerahnya untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita yang tadinya adalah pendosa-pendosa, yang berkanjang di dalam dosa, yang orientasi hidupnya adalah dosa dan kedagingan. Kita yang dijerat sedemikian rupa oleh dosa, kita kemudian telah mengalami penebusan oleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita telah sungguh-sungguh menyadari bahwa firman Tuhan yang terus-menerus diperdengarkan, baik itu melalui devosi di pagi hari, melalui chapel seperti ini, kita tahu bahwa firman itu merupakan anugerah Allah untuk mengubahkan kehidupan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh telah memahami bahwa hidup ini adalah bagian di mana anugerah Allah itu hadir. Dan oleh karena kehadiran anugerah Allah, maka kita mengalami akan perubahan-perubahan, menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tadi kita telah sama-sama menyimak akan satu bagian Alkitab. Suatu kisah sederhana mengenai pertobatan seorang yang bernama Saulus. Suatu kisah tentang titik momentum di mana Allah kemudian menjumpai Saulus, Allah menangkap Saulus, dan Allah mengubah akan Saulus ini menjadi alat Tuhan yang efektif. Tapi sebelum kita jauh melihat lebih ke dalam mengenai bagaimana anugerah Allah menyentuh dan mengubah Saulus, mari kita lihat apa yang sebetulnya sedang dilakukan oleh Saulus. Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau mundur bagian-bagian sebelumnya dari pasal yang kita bacakan tadi, pasal yang ke-9. Kita mendapati
suatu titik, suatu peristiwa di mana seorang murid Tuhan yang bernama Stefanus, seorang yang begitu setia kepada Allah, seorang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, sampai satu titik tertentu ketika dia memberitakan tentang firman Allah, tentang Kristus sebagai Allah yang telah menghadirkan dirinya, berinkarnasi menjadi manusia, sebagai sang juru selamat, sebagai sang Mesias itu, tiba-tiba sekumpulan besar orang-orang Yahudi tidak suka dengan berita tersebut. Mereka bersama-sama menarik murid Tuhan itu. Dan kemudian melemparinya dengan batu. Demikianlah kita mendapati Stefanus dilempari dengan batu sampai mati. Dan yang menarik adalah di bagian akhir dari peristiwa pembantaian itu, muncul nama Saulus di sana. Dan dari sanalah kita punya pengetahuan siapa sebetulnya Saulus ini. Saulus adalah seorang yang masih muda. Seorang yang begitu cerdas, seorang yang pintar. Seorang yang didik di bawah Gamaliel. Seorang yang guru Yahudi yang begitu ternama. Bahkan oleh karena kefasihan Saulus di dalam Taurat Perjanjian Lama. Oleh karena dia begitu pintar mendalami akan Perjanjian Lama, Taurat Perjanjian Lama. Ia diangkat menjadi bagian dari Sanhedrin, suatu majelis tinggi agama Yahudi yang begitu punya kuasa di saat itu. Dan atas dasar kuasa yang dia punya, Saulus kemudian menjadi seorang yang melihat apa yang dilakukan oleh Stefanus itu sebagai sesuatu yang menyalahi hukum Tuhan dalam Perjanjian Lama. Dia kemudian menggerakkan massa untuk menghabisi si Stefanus itu. Dan mulai dari saat itu, Saulus kemudian melakukan suatu gerakan secara masif, secara sistematis, dengan melibatkan begitu banyak orang untuk menjadi pengawal daripada firman Tuhan Perjanjian Lama. Di mana dia melihat bahwa kumpulan orang-orang Kristen ini telah menyalahi kebenaran Tuhan. Mereka telah menjadi orang yang mentuhankan seseorang. Dan itu tidak patut dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu kemudian Saulus menggerakkan massa untuk mencoba menghabisi kelompok ini. Dia meneror kelompok ini. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian dibunuh oleh seorang yang bernama Saulus ini dan gerakannya. Saulus kemudian berhasil dengan gerakannya untuk membuat orang-orang Kristen di Yerusalem kacau, lari, tunggang langgang keluar dari Yerusalem. Saulus menjadi tokoh yang begitu ditakuti oleh orang Kristen, oleh orang percaya pada saat itu. Sehingga mereka lari keluar. Begitu mendengarkan nama Saulus disebut, mereka sudah begitu ketakutan. Demikianlah Saulus kemudian muncul tampil sebagai seorang muda. Bersama-sama dengan kelompoknya. Barisan-barisan anak buah yang berada di belakangnya. Mempelopori suatu gerakan untuk menghabisi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Saulus bukan hanya itu. Setelah dia melihat apa yang dilakukannya cukup berhasil di Yerusalem, maka dia mencoba untuk keluar, ekspansi keluar, menjauh daripada Yerusalem, mengejar lebih jauh lagi orang-orang percaya yang lari itu ke kota-kota, ke tempat-tempat lain, bahkan semakin jauh dari Yerusalem. Dan Saulus sendiri tahu bahwa untuk mengerjakan tugas itu, dia butuh suatu legitimasi, suatu kuasa dari majelis imam besar di Yerusalem. Sehingga ia boleh melakukannya sebagai bagian dari kegerakan agamanya. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah apa yang dilakukan oleh Saulus ini adalah sesuatu yang kelihatannya bagi agamanya adalah sesuatu hal yang benar. Ia mencoba untuk menegakkan agamanya. Ia tidak ingin agamanya itu dimasuki, disusupi oleh orang-orang yang lain, oleh ajaran-ajaran lain yang kemudian itu bertentangan dengan apa yang dia pahami dari kitab sucinya. Kita melihat sejauh ini seolah-olah apa yang dilakukan oleh Saulus itu adalah sesuatu yang benar. Sampai kemudian kita tahu dari kisah
Rasul pasal yang ke-9 ini, kita tahu Rasul Saulus menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan. Mari kita melihat apa sebetulnya yang terjadi yang kemudian Allah tunjukkan kepada Saulus bahwa apa yang dilakukannya itu adalah suatu kesalahan. Di dalam ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, Saulus diceritakan sedang bersama-sama dengan orang-orang banyak yang menyertai dia, rombongannya, sedang dalam perjalanan masuk ke kota Damsyik. Dan ketika mereka sedang di tengah-tengah perjalanan ke kota Damsyik itu, tiba-tiba ada suatu cahaya yang begitu kuat memancar dari langit, menabrak rombongan ini, sampai kemudian Saulus jatuh rebah ke tanah. Dan ketika dia sudah terjatuh seperti itu, di dalam kesadarannya itu, Saulus kemudian mendengar ada satu suara yang berbicara secara personal kepadanya. Suatu suara yang agung, suatu suara yang mulia, suatu suara yang dia kenali, suatu suara yang dia peka siapa itu, berkata kepadanya justru sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia lakukan selama ini. Ingat bahwa Saulus mengira dia sedang melakukan sesuatu yang baik bagi firman Tuhan. Saulus selama ini mengira bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang ada dalam hati Allah. Saulus berpikir bahwa apa yang dilakukan itu merupakan sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Tapi justru sinar itu datang. Ada suara yang agung, yang mulia, yang bermanggil Saulus dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus disadarkan oleh karena dia mengira bahwa apa yang dilakukan atas dasar agama itu untuk membunuh orang-orang yang menjadi Kristen di sini adalah suatu hal yang benar. Tapi justru suara yang agung itu menegur dia dengan tegas berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus kemudian bertanya, "Loh, siapa kamu? Bukankah aku selama ini mencoba untuk menjaga namamu, menjaga ajaranmu, menjaga firmanmu itu ditegakkan atas orang Israel? Siapa kamu?" Suara itu kemudian kembali menyapa Saulus dan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Bapak, Ibu, Guru, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah titik momentum di mana anugerah Allah mengubahkan seorang yang bernama Saulus. Apa yang diubahkan? Saulus diubahkan dari suatu perilaku beragama menjadi suatu spiritualitas yang intim, yang mengenal spiritualitas yang di dalamnya Allah itu hadir dan berelasi. Selama ini ternyata terbukti ketika Saulus berelasi dalam suatu perilaku agama, dalam suatu kebiasaan beragama, di dalam suatu upaya untuk memahami firman Tuhan, dia hanya mencoba untuk mensistematisasi apa yang dia baca. Dia hanya mencoba untuk menakar, memikirkan, meramu, menyusun, merumuskan siapa Tuhan, siapa Allah itu, apa ajaran Tuhan melalui apa yang dia baca. Tetapi sebetulnya di dalam hati Saulus, ia tidak sungguh-sungguh mengenal Sang Allah yang menyingkapkan dirinya melalui kitab suci. Saulus sudah berjumpa dengan tulisan firman, tetapi sesungguhnya firman yang sejati belum hadir dalam dirinya. Dan oleh karena anugerah Allah, firman itu sekarang menyapa dia dengan suara yang keras, dengan suara yang tegas, dengan suara yang penuh dengan kewibawaan. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus sungguh dikejutkan bahwa ternyata apa yang dilakukan selama ini
yang dia pikir sebagai suatu perwujudan, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, untuk menjaga ajaran Tuhan, untuk menjaga kewibawaan dari kebenaran firman Tuhan, ternyata itu hanya merupakan suatu perilaku beragama dan tidak menyentuh Tuhan sama sekali. Penting bagi kita untuk memahami hal ini. Sebab bukankah kita terus-menerus diperlengkapi dengan firman? Setiap pagi kita berhadapan dengan morning devotion. Setiap hari kita berhadapan dengan firman Tuhan. Bahkan ada momentum-momentum khusus di mana kita disegarkan oleh firman Tuhan melalui chapel seperti ini. Dan bukan hanya itu, ada kegiatan-kegiatan lainnya yang kita lakukan di mana firman Tuhan itu disampaikan. Bukan hanya itu juga bahkan. Bukankah seluruh perjalanan dari studi kita terorientasi kepada firman Tuhan? Yang jadi pertanyaannya kemudian adalah, apakah firman Tuhan itu telah sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita? Oh, jangan-jangan selama ini ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca kitab suci, kita membacanya dan kemudian hanya memahami Allah di dalam suatu sistematika. Kita hanya memahami Allah hanya dalam satu tulisan-tulisan. Kita hanya memahami Allah dalam pikiran-pikiran kita, di dalam ide-ide kita, dalam konsep-konsep kita, tanpa sesungguhnya mengalami Allah di dalam hati kita, di dalam keintiman kita, di dalam spiritualitas kita. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus dan Bapak Ibu, percayalah, firman Tuhan yang mengubahkan itu akan sungguh-sungguh mengubahkan itu, kehidupan kita, ketika kita menyadari kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah. Tidak jarang kita menghampiri firman Tuhan sebagai suatu tulisan-tulisan belaka. Kita mencoba untuk memuaskan rasionalitas kita. Kita mencoba untuk memuaskan akademik kita, tanpa kemudian berupaya untuk mengenal siapa dia secara pribadi. Adalah suatu kemalangan yang besar jika kita berjumpa membaca tulisan-tulisan firman Tuhan tanpa sekalipun berjumpa dengan firman yang sejati. Adalah suatu kebodohan terbesar dalam sepanjang hidup kita kalau kita sudah melakukan upaya untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya, tapi kemudian kita hanya melihat itu sebagai suatu tulisan tanpa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Jadi pertanyaannya di sini bagi kita semua adalah, sudahkah kita mengalami Sang firman itu dalam hidup kita setiap hari? Sudahkah hidup kita sungguh-sungguh melakukan apa yang difirmankan Tuhan di dalam setiap firman Tuhan ini? Atau jangan-jangan kita hanya melakukan ini sebagai sebuah tindakan perilaku beragama, sebagai suatu rutinitas belaka? Kita mendengarkan chapel, kita mencatat catatan khotbah kita merangkai kata-kata yang indah di dalam refleksi chapel kita, tanpa sekalipun firman itu menyentuh dan mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita. Itu adalah suatu kesialan terbesar bagi kita. Yang berikutnya yang menarik dari anugerah Allah yang menjumpai Saulus ini adalah di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Suatu kontradiksi yang begitu besar sekali. Ingat, Saulus seorang muda, punya banyak pengikut, dia seorang yang pintar, seorang tokoh agama yang luar biasa, seorang yang begitu terhormat, punya kuasa yang besar dari imam besar untuk membunuh orang-orang percaya pengikut-pengikut Kristus. Dia datang dengan panji-panji kebesaran, dengan pasukan-pasukan yang menyertai dia barangkali. Dia datang dengan penuh kewibawaan, keperkasaan sebagai seorang yang terhormat. Sedang dalam perjalanan keluar dari Yerusalem untuk suatu tugas yang penting bagi Saulus, yaitu untuk membunuh orang-orang Kristen.
Dan di dalam kebanggaan itu, Saulus kemudian masuk ke kota Damsyik. Dan yang menarik adalah saat Saulus masuk ke kota Damsyik, Tuhan kemudian memperjumpakan dia dengan anugerahnya, di mana anugerah itu menyadarkan Saulus bahwa apa yang dia punya, kepintaran dia, kecerdasan dia, kuasa yang dia punya, kehormatan yang dia punya, itu hampa, itu kosong, itu tidak punya nilai apapun. Karena keberhargaan seorang manusia hanyalah ketika dia berada di dalam anugerah Tuhan. Hanya anugerah Tuhanlah yang sejati, yang membuat kita punya keberhargaan dalam hidup ini. Tanpa anugerah Allah, siapapun kita, tidak ada seorang pun yang berharga di dunia ini. Saulus berjumpa dengan sang suara, sang firman, sang cahaya itu. Dan serta-merta membutakan dia. Membuat lututnya, kakinya tidak bisa berdiri. Dia harus dituntun oleh orang. Dia tidak bisa melihat semua keperkasaan dia dilucuti di sana. Tidakkah juga seringkali kita merasa kita punya daya tarik seperti Paulus? Kita merasa kita cukup tren. Kita merasa kita cukup populer. Kita merasa kita cukup punya uang. Kita merasa kita cukup punya segala sesuatu yang kita andalkan. Yang kita inginkan melalui semua itu, orang kemudian melihat kita dan kita menjadi populer. Tapi justru firman Tuhan yang mau berkata kepada kita bahwa keberhargaan hidup manusia hanya dimilikinya di dalam anugerah Tuhan. Di luar anugerah Tuhan, kita tidak punya keberhargaan hidup. Demikianlah firman Tuhan menjelaskan kepada kita melalui pengalaman Saulus ini. Bahwa apapun kehebatan yang kita miliki, apapun kejayaan yang kita punya, apapun kesuksesan yang kita miliki, yang ada pada diri kita, di luar daripada anugerah Tuhan, semuanya kosong, semuanya sia-sia, semuanya tidak bernilai. Mungkin di dunia ini kita bisa mengandalkan hal itu. Mungkin kita bisa menjadikan itu sebagai sesuatu yang mengangkat citra diri kita, yang mengangkat popularitas kita, yang mengangkat pamor kita. Dan bahkan kita mungkin merasa bahwa kita boleh menjadikan itu sebagai modal bagi kita. Tapi percayalah, di luar daripada anugerah Allah, kita hanyalah debu. Kita hanyalah debu yang selanjutnya akan kembali kepada debu tanah. Kemolekan kita, kecantikan kita, ketampanan kita hanyalah debu yang akan kembali ke tanah. Ketika mungkin kita merasa bahwa kita tuh hebat, Yakobus berkata, kita hanyalah uap yang kelihatan sebentar, hilang lenyap, tak berbekas, tak bersisa. Itulah kemewahan manusia di luar anugerah. Itulah kebanggaan diri manusia di luar anugerah. Sia-sia, hampa, kosong. Saulus disadarkan oleh Tuhan bahwa di luar anugerah Tuhan dia bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu mari kita melihat sama seperti Saulus, bahwa di luar anugerah Allah kita juga kosong, kita tuh sia-sia, kita hampa, tak berguna. Hal yang ketiga yang diubahkan oleh anugerah Allah kepada Saulus adalah pandangan orang lain atas siapa dirinya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dan 6, sampai dengan yang bagian 16, cerita kemudian beralih settingannya. Tadinya settingannya mengenai Saulus dan teman-temannya, tiba-tiba beralih kepada seorang murid Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias. Dan Ananias dalam ruang doanya secara pribadi, tiba-tiba Tuhan menjumpai dia dalam suatu penglihatan dan Tuhan berkata kepadanya, Ananias, kamu pergi ke sebuah rumah seorang Yudas, kamu akan berjumpa dengan Saulus dan seterusnya seperti yang sudah kita baca tadi. Dan lihatlah di sini ada ketegangan di dalam dialog, diskusi antara Ananias dan Tuhan dalam penglihatan itu. Tuhan baru saja menyampaikan kepada Ananias untuk dia pergi kepada seseorang
yang akan Tuhan pakai. Dan begitu Tuhan menyebutkan bahwa nama orang itu adalah Saulus, tiba-tiba kemudian Ananias memotong bagian dari dialog tersebut dan berkata, Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa orang itu, dari banyak yang orang-orang ku dengar, dari banyak referensi yang aku dengar, orang itu Tuhan adalah seorang yang membunuhi setiap anak-anak Tuhan. Ananias mengajukan suatu argumentasi kepada Tuhan mengenai siapa orang ini. Ananias membawa setumpuk dokumen kepada Tuhan, proposal, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dia nggak layak. Jangan dia. Kalau dia, terus saya harus pergi kepada dia, sama saja itu konyol untuk saya mati di tangan orang itu. Karena orang ini Tuhan adalah teroris. Orang ini adalah orang pembunuh orang-orang percaya. Orang ini adalah orang yang menggunakan dalil-dalil agama untuk melawan nilai-nilai kemanusiaan. Ananias kemudian dalam konteks seperti itu mencoba menyodorkan proposal kepada Tuhan tentang siapa orang ini. Tapi kemudian yang menarik adalah apa yang menjadi jawaban Tuhan kepada Ananias. Ayat yang ke-15 Tuhan kemudian berkata, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dan seterusnya bagian firman Tuhan sampai dengan ayat ke-16. Artinya Tuhan mau menegaskan di sini bahwa anugerah Allah yang melawat manusia itu adalah anugerah yang telah membangun citra diri yang baru dari seseorang. Hanya anugerah yang kemudian memungkinkan kita untuk punya citra diri di hadapan Allah. Hanya anugerah Allah yang membuat kita bisa berdiri di hadapan Allah, menjadi penyembahnya, dan bakal kita boleh untuk memanggil dia sebagai ya Aba, ya Bapa. Hanya anugerah Allah yang membuat kita mampu untuk menjadi anak-anak Tuhan. Hanya anugerah Allah yang kemudian menebus kita. Hanya anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Hanya anugerah Allah yang membereskan akan dosa-dosa kita. Tanpa anugerah Allah, maka kita adalah orang-orang berdosa. Tanpa anugerah Allah, kita adalah orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tanpa anugerah Allah, kita semua dijerat oleh kedagingan, kesombongan, dan kematian kekal. Tanpa anugerah Allah, kita tidak punya pengharapan apapun. Jadi di luar anugerah Allah, kita tidak punya citra diri yang baik. Apapun kita tidak punya. Hanya oleh karena anugerah Allah, maka ada citra diri yang baru yang Allah kerjakan dalam diri seseorang. Sehingga yang menarik di sini, dari apa yang sudah kita baca sampai dengan ayat yang ke-19a dari Kisah Para Rasul pasal 9, kita mendapati adalah bagaimana anugerah Allah mengubahkan Saulus. Paling tidak kita bisa melihat ada dua hal yang diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberikan suatu perubahan spiritual life pada Paulus. Seorang yang tadinya adalah pembunuh umat Allah, kini menjadi pemberita firman Allah kepada umatnya. Seorang yang tadinya adalah orang yang membenci orang-orang percaya, kini dipakai oleh Allah dalam anugerahnya untuk melayani orang-orang percaya. Seorang yang tadinya menggunakan dalil firman Tuhan untuk memusuhi, untuk memusnahkan, untuk mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Justru sekarang dia dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi juga Tuhan tidak lupa. Ada aspek yang real di dalam natural life oleh Saulus yang kemudian diubahkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-18 dan 19, atas anugerah Tuhan, buta matanya itu menjadi disembuhkan. Perlahan-lahan selaput gugur dari matanya. Saulus bisa melihat. Dia kemudian makan dan minum. Setelah 3 hari tidak makan dan tidak minum. Dan kemudian pulih kekuatannya. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapak Ibu Guru sekalian, kita memahami hari ini bahwa anugerah Allah mengubahkan hidup manusia. Dan anugerah Allah itulah
yang kemudian saat ini hadir kepada kita. Yang menjadi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita ingin diubahkan oleh anugerah Allah itu? Apakah kita mau percaya bahwa hanya oleh anugerah Allah kita bisa punya pengenalan yang benar kepada Tuhan? Apakah oleh anugerah Allah kita kemudian mau tahu, mau belajar, memahami tentang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita? Dan hanya oleh karena anugerah Allah kita jadi belajar untuk tahu, mengenal siapa diri kita dan apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari terbuka kepada anugerah Allah. Mari responi firman Tuhan ini dengan satu kesadaran bahwa saya butuh anugerah Allah. Saya memerlukan anugerah Allah. Tanpa Allah beranugerah kepada saya, maka hidupku sia-sia. Tanpa Allah beranugerah kepada saya, maka hidupku menuju kepada kebinasaan. Tanpa Allah beranugerah kepada saya, maka saya tidak punya pengharapan sedikit pun. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menyadari bahwa Allah itu terus-menerus beranugerah kepada kita sekalian. Dan saat ini pun ketika firman Tuhan dibentangkan, percayalah, Roh Kudus Allah sedang bekerja di dalam hatimu. Sedang mengajak engkau untuk melihat kepada anugerah Allah itu. Bukalah hatimu. Bukalah pikiranmu. Bukalah kehidupanmu. Dan biarlah anugerah Allah masuk menjempai hidupmu. Menyelamatkan engkau. Biarlah anugerah Allah masuk ke dalam kehidupanmu. Mengubah engkau. Supaya engkau terus layak menjadi anak-anak Allah. Biarlah anugerah Allah masuk dan mengubah hidupmu. Sehingga engkau dipakai Tuhan untuk menjadi alat anugerah Tuhan dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menolong kita semua hidup diubahkan dalam anugerah Allah kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan ini. Kiranya lawatan firman-Mu kepada kami sebagai suatu peristiwa anugerah di pagi siang hari ini akan sungguh-sungguh menyadarkan kami betapa kami butuh anugerah Tuhan. Di luar anugerah Tuhan kami sia-sia. Di luar anugerah Tuhan kami lemah. Di luar anugerah Tuhan kami tidak punya apapun yang dapat kami andalkan dalam hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi beranugerah dalam hidup kami. Beranugerah dalam proses belajar mengajar kami. Beranugerah dalam proses perjalanan studi kami. Beranugerah di dalam relasi kami satu dengan yang lain. Beranugerah kepada kami di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang semester, bahkan sepanjang tahun ajaran ini. Kiranya anugerah Tuhan terus hadir, turun, dan berlimpah dalam kehidupan kami sekalian. Amin. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian, kita semua telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan telah melawat kita, menjumpai kita secara pribadi. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan itu akan sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi semakin mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan kembali ke dalam aktivitas kita hari ini dan kita akan memohon berkat Tuhan atas seluruh aktivitas kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas kami. Kiranya penyertaan-Mu terus ada atas kami. Dan kiranya kehadiran-Mu akan sungguh-sungguh mengubahkan kami dan membuat kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus, menjadi semakin mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami
dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamat.